Hai, sahabat kelas 5. Kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat, dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, dan masih di subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita melangkah ke pembelajaran yang keempat. Bagaimana adik-adik? Sudah siap belajar hari ini? Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, maka perlawanan menjadi terhenti. Kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional dimulai tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian, masa awal radikal dimulai tahun 1920 sampai 1927-an. Pergerakan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal, karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Masa yang terakhir yaitu masa moderat, dimulai pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi tersebut,
masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, Jong Islami Tenbon, Sumatera, Tawalib yang lahirnya di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Dari penjelasan dan teks bacaan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Tuliskan jawabanmu pada buku tulismu, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tahukah kamu, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Pada bidang pendidikan, perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Pada bidang ekonomi, ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan yang meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Pada bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada bidang sosial dan budaya, melakukan pembentukan identitas nasional, seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Nah, sekarang bersama anggota keluargamu, diskusikanlah pengaruh dan keberlanjutan keadaan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan di masa saat ini. Diskusi dengan sopan ya. Tuliskan hasil diskusimu pada buku tulismu, kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Nah, sekarang secara mandiri bacalah teks berikut ini. Ikuti alurnya dengan seksama ya. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca, agar jiwa nasionalisme tumbuh pada diri kita, mari kita sama-sama membacakan
isi ikrar Sumpah Pemuda berikut ini. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan teks Sumpah Pemuda yang sudah kalian baca tadi, lengkapilah diagram berikut ini pada buku tulismu. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tulis dengan rapi ya. Nah, sekarang pada pembelajaran sebelumnya kamu telah menceritakan asal ras dan suku bangsamu. Sekarang ceritakan identitas suku bangsa salah satu dari temanmu. Ceritakan dengan orang tuamu. Siapakah nama temanmu? Termasuk ras apakah temanmu? Termasuk suku apakah temanmu? Apa bahasa daerahnya? Sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsanya. Bagaimana sikapmu jika kamu dan temanmu berasal dari suku bangsa yang berbeda? Tuliskan pada lingkaran-lingkaran berikut ini. Kamu dapat menggambarnya di buku gambar atau di buku tulismu dengan rapi. Kemudian hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan.